Terima kasih Pak Soebul Iman yang kami muliakan. Dari meja pimpinan kami persilahkan pertama Pak Sukamta dan selanjutnya Pak Anton Surato. Pak Sukamta silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan semuanya yang kita hormati, Pak Menlu beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas penjelasannya yang komprehensif. Namun ada beberapa hal yang saya kira mungkin saya merasa perlu ada pendetilan lebih lanjut. Ada 3 tema yang saya mohonkan untuk didetailkan, yang ini terkait dengan kita Komisi 1 sebagai mitra dari Kemlu ya, supaya kita mendapatkan penjelasan dari tangan pertama dari Kemlu. Karena kita selalu menjadi rujukan media Pak. Selalu ditanya dari A sampai Z mesti pertanyaannya ke kita. Sebelum ke Menlu. Kalau Menlunya kan pergi terus, yang ditanya Komisi 1 terus. Nah, yang pertama soal sikap dan dasar Indonesia ini di tengah dunia yang secara geopolitik ada ketidakpastian, uncertainty dan sangat volatil ini, di mana kemapanan geopolitik mulai tergoncang. Saya kira ini meresahkan, tetapi ada peluang besar di situ. Kalau sudah mapan, memang kita tinggal berlayar di ombak yang tenang, tapi kira-kira polanya dan capaiannya juga akan segitu. Ikan yang akan bisa dikail kira-kira juga terukur. Tapi dengan munculnya dinamika ini sebetulnya ada peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mencapai capaian-capaian yang lebih besar. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana sebetulnya desain kebijakan politik luar negeri kita? Karena kita lihat Pak Presiden kita kan sekarang jauh lebih aktif daripada sebelumnya. Dan Pak Menlu juga memfollow up dengan sangat bagus tadi dipaparkan. Nah, jadi kira-kira kemana arah polugri kita Pak di tengah ombak ini? Tadi Pak Menteri sudah memberi 2 clue. Pertama adalah sebagai voice of reason dan yang kedua sebagai bridge builder. Namun demikian kan di tengah dinamika seperti ini, kita makin dalam ke BRICS, kita juga ikut ke New Development Bank. Nah, tapi kita juga masih ikut di lembaga-lembaga yang mapan, yang lama gitu. Nah, kira-kira bagaimana arah kebijakan kita ini Pak? Mungkin barangkali kita perlu diberi pegangan lah kita, supaya kalau nggak dapat update, kita ditanya itu kita bisa menebak, oh kira-kira begini, kira-kira tidak salah di dalam mengambil positioning. Nah, yang kedua ini persoalan update terkait dengan apa yang dilakukan Israel Pak. Sampai hari ini makin brutal. Selain di lapangan pembantaian terus berjalan, mereka diisolir, diboikot, makanan nggak boleh masuk, obat-obatan nggak boleh masuk, penduduk lapar ribuan. Setiap pagi itu di beberapa tempat itu puluhan sampai ratusan ribu orang ngantri. Terus subuh-subuh sebelum adzan subuh itu ada drone ngasih pengumuman, silahkan segera antri makanan. Nanti sebentar lagi waktunya dibuka dengan jendela terbatas. Nah, begitu sudah menjelang adzan subuh dibuka. Orang nggak mikir subuh, semua ngantri nyerbu karena kelaparan. Orang yang tidak bisa dapat makanan itu akan keluarganya, anak istrinya, tanggungan-tanggungannya bakal kelaparan dalam beberapa hari ke depan. Nah, sementara bahan makan sangat terbatas. Begitu mereka berebut tidak lagi yang ngantri, tiba-tiba ada lagi drone yang sama membuat pengumuman, waktu habis, tapi masyarakat sedang rebutan Pak. Nah, apa yang terjadi, masyarakat yang tidak peduli dengan pengumuman tiba-tiba diberondong dengan meriam.
tiap hari itu terjadi dan hampir tiap hari seratusan orang meninggal. Nah ini skenario seperti ini akan berjalan sampai kapan dunia ini membiarkan? Saya tidak tahu, mungkin dari Pak Menteri, lawatan di mana-mana pasti lebih update. Pembicaraan dengan para pemimpin dunia pasti cukup dalam. Nah kira-kira skenario berakhirnya Israel Palestina ini seperti apa Pak? Itu satu. Yang kedua, kira-kira setelah pembantaian ini, tata dunia barunya akan seperti apa? Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan di awal sekali bahwa multilateral mulai tidak dihormati, banyak hal. Karena pembantaian terjadi tiap hari, disiarkan melalui HP kita ke seluruh warga dunia, tidak lagi melalui saluran diplomatik, tidak lagi disaring melalui media utama, tapi bahan-bahan sangat mentah disiarkan ke HP, dan ini seluruh dunia itu diam. Paling tidak ada masyarakat awam dunia ini melihatnya kok dibiarkan, lembaga multilateral diam. They are doing something tetapi meaningless. Sementara negara-negara Arab diam, negara-negara kawasan diam. Nah, ini akan menjadi presiden yang sangat luar biasa saya kira, karena kemungkinan nanti seperti yang tadi Pak Menlu sampaikan, dunia baru di mana yang kuat itu akan bebas melakukan apa saja. Retorika tentang perdamaian itu hanya di meja-meja multilateral yang sangat terbatas. Nah ini kira-kira barangkali yang dibayangkan oleh pemimpin kita di Indonesia dan pemimpin-pemimpin dunia ini, kira-kira tata dunia pasca pembantaian ini akan seperti apa Pak? Yang ketiga soal ASEAN. Tadi disampaikan bahwa ASEAN akan mengundang beberapa menteri mitra, menteri luar negeri, saya kira ini sangat luar biasa ya. Menteri Amerika, China, Rusia. Saya membayangkan ASEAN akan menjadi platform yang bisa menjadi pijakan kita untuk menghela dunia agar lebih damai. Nah, saya satu sisi mendengar kemarin Kamboja dan Thailand mulai muncul, ada friksi-friksi, ada tembak-menembak, ada satu tentara Kamboja yang meninggal. Nah, saya hanya concern pertama soal ASEAN sebagai platform ini Pak, mohon bisa dikasih update karena di awal-awal Pak Presiden sudah menyampaikan soal ASEAN, tetapi barangkali kita perlu dikasih yang lebih detail, lebih operasional gitu, bagaimana ASEAN sebagai platform ini. Yang kedua adalah ASEAN hari ini menjadi satu-satunya kawasan, saya kira kawasan yang paling dingin. Afrika, Timur Tengah, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara bahkan. Semuanya menghangat, memanas, bahkan konflik. Nah, saya berharap mudah-mudahan ASEAN tetap bisa dipelihara menjadi kawasan tanpa konflik, tanpa kawasan yang lebih dingin. Myanmar belum selesai, mudah-mudahan Kamboja, Thailand bisa diselesaikan. Demikian Pak Menlu dan Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak.